Saudara jemaat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, shalom, damai sejahtera yang dari Kristus menyertai kita sampai malam ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mas Wihid nanti bantu main keyboard ya setelah firman. Ya, Bukir jangan sendiri kayaknya Bukir, di sebelahnya Bu Lian. Nah, nanti sendiri gak ketahuan. Puji Tuhan, malam ini hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau yang lain memilih lewat lihat dewa, kita melihat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya pikir wah ini gara-gara ada dewa ini kayaknya gak ada yang doa. Ternyata wah saudara memilih untuk datang ke rumah Tuhan. Malam ini sudah direkam Peter. Malam ini kita akan lanjutkan Matius pasal yang ke-6. Kalau minggu lalu sudah kita belajar tentang memberi sedekah, masuk dalam perikop yang luar biasa yang bulan ini kita juga sedang mempelajari secara intens setiap hari Minggu, yaitu tentang doa. Saya mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya, Matius 6 ayat yang pertama. Ada kata-kata dari Yesus mengatakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, malam ini kita berbicara tentang perikop doa. Jadi, Yesus mau katakan demikian Bapak Ibu. Doa itu bukan kewajiban agamamu. Karena doa itu kebutuhan roh kita. Amin. Jelas loh Bapak Ibu, di ayat yang pertama memang perikopnya itu sedang memberi sedekah. Tapi ada lanjutannya tentang berdoa. Itu berkesinambungan. Jadi ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau renungkan ini memang dalam memberi sedekah kita sudah belajar minggu lalu. Yang lewat tidak mengikuti bisa lihat di YouTube. Ya, memberi itu tidak harus terlihat. Demikian juga doa. Jangan lakukan kewajiban agamamu. Lebih dari kewajiban, doa itu kebutuhan Bapak Ibu. Amin. Roh kita itu memerlukan yang namanya doa. Hari Minggu kita telah belajar. Paulus, kalau Bapak Ibu merenungkan surat yang ditulis oleh Paulus, selalu berbicara manusia roh, selalu mengingatkan tentang manusia batin kita. Selalu Bapak Ibu. Lalu setelah itu berbicara iman, ayo berakar, bertumbuh supaya kita kuat. Supaya kita bisa mempergunakan senjata. Bapak Ibu, logikanya masuk Bapak Ibu. Seorang tentara untuk memegang senjata itu benar-benar harus kuat dulu. Kalau enggak kuat, bingung Bapak Ibu gunakan senjata seperti yang sekarang ini. Semua harus terlatih, semua harus bertumbuh, semua harus berakar. Satu tujuannya Bapak Ibu. Rasul Paulus mengajarkan semua, diulang-ulang suratannya itu. Untuk mengenal kasih Bapa. Ternyata untuk mengenal kasih Bapa itu progresnya, tahapannya itu luar biasa. Kita tidak hanya bisa sekedar melihat, oh Tuhan mati bagi kita. Lebih dari semuanya. Tidak terpahami kasih Allah. Nah bagaimana kita bisa memahami kasih Allah? Kalau hal yang paling mendasar yang Yesus lakukan ajaran di atas bukit tentang doa kita tidak lakukan. Coba kita lihat masuk perikop dalam doa. Bapak Ibu Saudara, saya bagi dua tentang perikop doa ini. Jadi minggu depan saya lanjutkan. Saya akan pisahkan sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 minggu depan kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Tapi ayat 5 sampai ayat ke-8 dikatakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, ini hal yang paling dasar yang Yesus ajarkan kepada orang banyak. Hei, berdoa. Sebelumnya tentang memberi, sebelumnya tentang ucapan berbahagia. Ada tingkatan-tingkatan kerohanian yang harus kita capai sehingga kita bisa memberi, sehingga kita bisa berdoa. Nah, dalam hal ini Yesus ajarkan dengan melihat situasi dan kondisi saat itu. Banyak sekali ingin memberi, kepingin dilihat orang. Banyak sekali memberi, ingin mendapatkan status. Banyak sekali berdoa supaya dapat diakui. Oh, itu orang Kristen yang rajin. Banyak sekali menunjukkan kerajinan di dalam doa supaya mendapat pujian. Yesus katakan, jangan lakukan seperti itu. Karena di dalam doa, Bapak Ibu Saudara, saya agak sedikit melompat-lompat ya dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Saya katakan di awal tadi. Doa itu merupakan kebutuhan roh kita, Bapak Ibu. Tubuh, jiwa, roh harus terpelihara dengan sempurna sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Tidak boleh tidak. Jadi jangan salah dua atau salah satu yang dipelihara. Tiga-tiganya. Tubuh ini juga harus dirawat. Jiwa harus dirawat, roh harus dirawat. Makanan roh, firman Tuhan di dalam doa. Itu sebab doa adalah prinsip yang sangat dasar. Diajarkan oleh Yesus. Jangan kamu berdoa supaya dilihat orang di tikungan-tikungan jalan raya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Ya itulah pujian dari orang lain. Wah, taat ya. Wah, setia ya. Kristen yang taat ya. Seperti itu. Mereka sudah dapat upahnya. Ayat yang ke-6 yang saya mau angkat di sini. Tetapi jika engkau berdoa, Yesus ajarkan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa Bapak Ibu Yesus ajarkan tentang berdoa kepada orang banyak dan murid-muridnya? Bapak Ibu, Yesus beri teladan. Tidak hanya bisa mengajarkan, tapi Yesus beri teladan selama ada di dalam dunia. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mengimani Allah Tritunggal ini pasti akan bingung kalau ada seperti ini. Yesus sebagai manusia di dalam dunia. Tapi tidak kehilangan kealahannya. Setara, Filipi 2. Setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ini sedang diganggu gugat Bapak Ibu. Sehingga orang berkata Yesus itu bukan Tuhan selama ada di dunia. Ini yang sedang digugat Bapak Ibu. Nah, kita tinggalkan hal ini. Ketika Yesus ada di dalam dunia, dia hidup sebagai manusia. Allah yang menjelma sebagai manusia. Wah Pak Gembala, otak saya nggak nyampe di situ. Itu udah paling benar Bapak Ibu. Ketika kita mempelajari Allah, kalau kita ngomong saya sudah ngerti, orang itu nggak ngerti. Kalau bilang otak saya nggak nyampe untuk mempelajari Allah yang ajaib, itu sudah paling benar Bapak Ibu. Siapa kita manusia mau mempelajari tentang Allah sang pencipta kita, nggak bisa Bapak Ibu. Nah Yesus ada di dalam dunia, Allah menjelma dengan kekuatan yang sangat terbatas sebagai manusia. Yesus selalu berdoa minta kekuatan kepada Bapa. Coba buka dalam Yohanes 21 ayat 25. Kenapa sih Yesus harus berdoa minta kekuatan? Ternyata ini loh Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat 25. Coba tampilkan. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saking banyaknya yang Yesus kerjakan sebagai tugas Bapa.
diperintahkan kepada dia. Yesus saking banyaknya tugas, kekuatan manusianya terbatas. Kalau kita membaca Alkitab, Yesus malam-malam setelah menyelesaikan tugas, dia cari kekuatan, dia lari berdoa kepada Bapa. Nah, sedangkan Yesus aja butuh berdoa, Bapak Ibu Saudara. Siapa kita semua? Amin. Amin. Yesus memerlukan doa. Apalagi kita ciptaannya. Lalu Yesus ajarkan Matius 6 ayat 6. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar. Ini yang penting Bapak Ibu. Kamar di sini dalam bahasa aslinya memakai kata tameion. Tameion. Ada 3 pengertian dari kata kamar, bahasa aslinya tameion. Yang pertama, Bapak Ibu, pengertian yang pertama, a storage chamber, store room, suatu ruangan penyimpanan harta benda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau berdoa, Tuhan perintahkan, masuk ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah. Nah, arti kamar di sini adalah tempat penyimpanan harta benda. Ketika kita berdoa, yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, di situ selalu akan disediakan. Karena kita sedang masuk di tempat penyimpanan harta benda. Saya bisa katakan kita masuk dalam sebuah kamar yang isinya berkat. Amin. Kalau kita tidak berdoa, kapan kita dapat mengalami yang namanya berkat Tuhan? Sedangkan masuk ke kamarmu, jangan dilihat orang. Di dalam itu adalah artinya ruang tempat penyimpanan harta. Jika tidak pernah masuk dalam ruangan itu, kita tidak pernah alami berkat. Yakobus 4 ayat 2 coba lihat. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau berdoa Tuhan bilang masuk kamar ya. Sempat di mana penyimpanan harta. Nah, kita gak pernah dapat apa-apa karena kita tidak pernah berdoa. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan kunci berkat itu ada di dalam doa. Kunci sukses hidup kita ada di dalam doa. Bapak Ibu berbicara tentang berkat, berbicara tentang sukses, berbicara tentang keberhasilan. Yang pertama yang saya akan tekankan tentang manusia roh kita. Kalau berkat jasmani Bapak Ibu, aduh itu mudah sekali Tuhan memberi. Ya, kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, jujur, tanggung jawab, kerja rajin gak males. Masa sih Tuhan gak memberkati? Sedangkan orang yang tidak mengenal Tuhan aja kerja dengan tekun, kerja dengan jujur, mereka sukses kok. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan, ini adalah kunci berkat rohani kita. Ini adalah kunci berkat, kunci sukses kerohanian kita. Ini adalah kunci keberhasilan kerohanian kita. Di mana manusia roh kita dapat bertumbuh. Sehingga satu tujuannya, pewahyuan kita mengenal tentang kasih Allah. Hanya di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Penting sekali. Jadi Bapak Ibu, tidak kebetulan Yesus tegur dengan keras murid-murid. 3 kali datang ke murid-murid tidur. Yesus sudah bilang, hatiku sedih, mau mati rasanya. Kalau saya sederhanakan, tolong aku, support aku. Balik ketemu muridnya tidur. Yesus doa lagi, kasihanlah sudah tidur. Siapa tahu nanti bangun. Balik lagi tidur. Sampai Yesus bilang, bisakah engkau berjaga-jaga berapa jam? 5 jam? 1 jam.
Minimal Bapak Ibu hari ini kita sudah menyediakan 1 jam untuk Tuhan hadir di tempat ini. Jam 6 sampai jam 7, 1 jam Bapak. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Penting Bapak Ibu. Yesus lanjutkan perkataannya. Daging itu lemah. Gak bisa untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi roh kita itu roh penurut. Makanya Bapak Ibu, Rasul Paulus terus tegaskan lagi. Ayo. Bangun manusia roh kita. Berdoa, masuk di dalam kamar. Disitulah tempat penyediaan harta benda. Apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak Bapak. Bukan berarti, saya garis bawahi dulu Bapak Ibu ya. Bukan berarti di dalam doa itu kita tidak boleh meminta. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika kita masuk di dalam kamar itu, kita tahu disitulah kunci sukses, kunci berkat kerohanian kita, keberhasilan kita. Bapak Ibu, kan tadi ayat tadi dikatakan, Tuhan yang di tempat yang tersembunyi, sebelum kita minta pun, Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Amin, Bapak Ibu. Itu sebab Yesus katakan, sudahlah berdoa dulu. Nah, ini belum sampai di ayat yang ke-9. Lalu ayat ke-9 diajarin. Berdoalah demikian Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Minggu depan kita lihat. Tapi inti malam ini diajak untuk kita berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua. Arti kata kamar. Tameion, ya arti yang kedua. A chamber, especially an inner chamber. Artinya ini, suatu ruangan utama di dalam batin, di dalam manusia, dalam kita untuk mengambil keputusan. Ini arti kata dari kamar itu. Kalau kamu berdoa, masuk dalam kamar karena disitulah terletak apa yang kita perlukan. Kita bisa utarakan, Tuhan, kok saya nggak bisa ya doa lama, gimana ya Tuhan? Kita utarakan semua Bapak Ibu dalam doa itu. Nanti di situ Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus bekerja, doa 1 jam itu gak kerasa Bapak Ibu. Kita menikmati hadirat Tuhan. Dan apa yang diperlukan manusia batin kita, Tuhan cukupkan. Nah, arti kamar yang kedua, satu ruangan utama di dalam batin. Untuk mengambil yang namanya keputusan. Jadi Tuhan mau ngajarkan, masuk ke kamar itu artinya doa itu bukan pilihan. Doa itu bukan kesempatan. Tapi doa itu adalah keputusan. Amin. Karena banyak orang menjadikan doa itu pilihan. Kalau enggak repot saya berdoa. Kalau ada waktu saya berdoa. Karena doa itu jadikan pilihan. Doa dijadikan kesempatan. Kalau Tuhan beri kesempatan waktu hari ini, saya akan berdoa. Tapi Yesus katakan, doa itu bukan pilihan, doa itu bukan kesempatan, doa itu keputusan. Jadi hari ini kita berdoa atau tidak, manusia batin kita yang memutuskan. Kita berkatakan hari ini saya berdoa, itu artinya Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan. Mendorong hidup ini, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Dalam doa. Bapak Ibu, namanya ketika kita ambil keputusan, kita berdoa. Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika kita ambil keputusan berdoa, itu artinya kita sedang bayar harga di hadapan Tuhan. Ada harga yang dibayar. Saudara, Bapak Ibu kan punya pengalaman kan, waktu duduk di hadapan Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, ada enggak rasa ngantuk? Ada. Sekarang kita mau menang gak dengan rasa itu? Kita dorong tidak. Keputusan Bapak Ibu. Wah, daripada berdoa tidur amin aja. Nah, kadang-kadang gitu kan alasannya. Dosa, doa kok tidur. Mending amin aja. Gak terus doanya. Tapi ketika doa keputusan itu kita Bapak Ibu kita sedang bayar harga. Kita sedang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Konsentrasi. Melupakan setiap apa yang kita alami hari ini. Kita letakkan dulu lebih dahulu. Fokus kita hanya kepada Tuhan.
hanya kepada Tuhan. Oh, itu bayar harga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau bayar harga, Bapak Ibu tidak bisa mengambil yang namanya keputusan untuk berdoa. Tapi ketika kita ambil keputusan, Bapak Ibu dalam segala situasi kita ambil keputusan untuk berdoa. Bapak Ibu, itu doa yang benar yang Yesus ajarkan. Masuk kamar. Di situ sudah tersedia apa yang kita butuhkan. Itu adalah keputusan kita untuk melakukan yang namanya doa. Yang ketiga, Bapak Ibu, arti kamar. Dikatakan di sini adalah a secret room. Bahasa Inggrisnya ditulis a secret room. Arti dari tameion adalah a secret room. Suatu tempat rahasia yang disediakan untuk kita berdoa. Setelah kita ambil keputusan berdoa, ternyata Tuhan siapkan ruangan rahasia itu untuk kita masuk berdoa. Bapak Ibu, dalam pengertian yang arti yang ketiga ini, doa itu harus setiap saat ada di dalam hati kita. Karena ruangan rahasia itu ada di dalam hati kita. Ruangan itu bukan bentuk ruangan fisik yang terdiri dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Tapi ruangan itu ada di dalam hati kita. Kontak hati kita dengan Tuhan. Dan itu adalah ruangan rahasia yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang selalu rindu mencari Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kita tidak berdoa. Dimanapun Tuhan sediakan ruangan itu. Yaitu di hati kita. Saat kita kontak dengan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memanggil namanya. Bapak Ibu, di Indonesia fasilitas umum untuk kita umat-umat Tuhan jarang tersedia ya. Bapak Ibu mau ke terminal, gak ada ruang doa untuk kita. Ke stasiun, gak ada. Ya, jarang ada. Di Manado ada. Tapi kalau di sini jarang sekali kita menemukan. Kepercayaan lain disediakan. Kita tidak disediakan. Tapi Tuhan yang menyediakan. Amin. Masuk dalam ruang secret room, ruang rahasia. Hati kita bisa kontak dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa mengucapkan Tuhan terima kasih. Dimanapun Bapak Ibu. Dimanapun. Dan Bapak Ibu di dalam doa itu Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan ajarkan gini, kalau doa masuk kamar ya. Itu artinya Bapak Ibu, Tuhan mau menjadikan Tuhan dengan kita tidak ada jarak sama sekali. Sampai Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam segala hal. Kuasa kebangkitannya, penderitaannya, salibnya, untuk dapat mengenal Dia. Kata mengenal selalu dipakai kata yang paling tinggi Bapak Ibu, ginosko. Ginosko itu tingkat pengenalan yang paling tinggi. Setinggi apa? Digambarkan itu hubungan suami istri, hubungan intim yang tidak ada jarak sama sekali. Jadi kita mulai dari doa. Rasul Paulus mau ajak, ayo doa kepada Tuhan. Supaya kita dapat cinta Tuhan, supaya kita dapat kenal Tuhan. Bukan hanya sekedar kenal. Tapi kita mengalami pengalaman pribadi intim dengan Tuhan. Mohon maaf ya, di sini belum ada yang belum menikah. Hubungan suami istri tidak ada jarak, Bapak. Jadi satu, rapat. Itu yang Tuhan ingin. Dan Tuhan bilang, masuk kamar ya. Tuhan mau katakan, gak ada jarak lagi di antara kita. Gak usah repot-repot cari ruangan. Di saat dimana kita perlu Tuhan, cari Tuhan. Tuhan sediakan di dalam hati kita. Kita berseru kepada Tuhan. Amin. Minggu depan kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, doa Bapak kami ini luar biasa. Suatu kerangka doa yang Tuhan ajarkan. Dihafal bagus Bapak Ibu. Tapi lebih dari itu dipraktekkan. Karena disitulah ada kerangka doa. Di mana doa yang Tuhan ajarkan. Doa yang benar di hadapan Bapa.
Supaya dalam doa tidak hanya keinginan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Allah harus disembah, Allah harus dipuji. Doa Bapa kami dimulai dari pujian penyembahan, diakhiri dengan juga pujian penyembahan. Jadi pujian penyembahan itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya kita akan belajar minggu depan. Tapi dalam hal ini saya mau mengingatkan sekali lagi. Ya saya gabungkan dengan khotbah hari Minggu. Doa itu ada salah suatu kebutuhan makanan roh kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mari kita giat di dalam doa. Bapak Ibu dalam satu hari. Kalau Bapak Ibu hanya tunggu ke gereja. Terbatas Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu mau ke gereja? Ya. Oh saya ikut Pak Gembala hari Selasa. Mau ikut Simeon Hana. Ya kalau ada eklesia nyambung eklesia. Minggu kedua sama minggu keempat. Rabu saya ikut ke cabang. Wah terus hari Kamis ada kaum pria tak ikut. Kaum wanita juga tak ikut. Gak apa-apa. Gitu ya ikut. Hari Jumat doa rantai ikut. Terus doa malam ikut. Sabtu wis tak ikut duduk belakang sudah. Ikut remaja, ikut pemuda. Bapak Ibu apakah itu baik? Gak baik Bapak Ibu seperti itu. Malah saya sebagai gembala senang lihat jemaat seperti itu. Wah gak senang Bapak. Kapan waktu di luar bersama dengan keluarga? Ketika kita mempraktekkan firman Bapak Ibu. Doa firman itu merubah hidup kita. Di mana kita mendengarkan firman saat ini prakteknya di luar Bapak Ibu. Saat kita berkumpul bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Kita bicara kasih di gereja, bagaimana suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Bagaimana anak-anak dapat hormat kepada orang tua sayang kepada anak-anak. Itu yang harus kita praktekkan. Lah kalau setiap hari terus ke gereja melulu. Loh Pak Gembala kok gak seneng jemaatnya ke gereja? Bukan gak seneng Bapak Ibu. Ada yang harus kita praktekkan. Bapak Ibu harus doa di rumah. Ambil waktu, kalau cuma mengandalkan gereja, satu saat seperti pandemi, gereja tutup, kita gak berdoa. Hampir 2 tahun, kita totalnya 16 minggu tidak ada kegiatan sama sekali di gereja. Apakah kita tidak berdoa? Suatu hari ada masa kesukaran menjelang gereja yang sempurna. Orang-orang haus cari firman, sudah gak ada firman itu. Kalau bukan sekarang kita cari hadirat Tuhan, kumpulkan mana sebanyak-banyaknya. Telat Bapak Ibu. Selagi masih ada kesempatan. Ini sedang bebas-bebasnya Bapak Ibu. Manfaatkan kesempatan yang ada. Cari Tuhan di dalam doa. Amin. Bapak Ibu mendisiplinkan diri. Jadi saya mau bilang gini. Bapak Ibu kenapa ada wadah, ada cabang. Ya, Bapak Ibu minimal harus punya satu komunitas. Kalau yang pria, wah saya tak ikut kompria, rajin di kompria. Ikut dalam komunitas pria. Yang wanita, saya tak aktif di cabang. Wah bagus Bapak. Aktif di cabang, 1. Ya maksimal 2 lah sama doa malam ya Pak Gembala. Wah bagus, maksimal 2 sama hari Minggu. Yang lain Bapak Ibu, dorong manusia kita. Di rumah sehari-hari, di situ kita kelihatan apa kita mau mengambil keputusan untuk berdoa, rajin berdoa, baca Alkitab, ada saat di rumah. Kalau di gereja pasti Bapak Ibu, ayo kita baca Alkitab, pasti baca Bapak Ibu. Ayo kita berdoa, pasti berdoa Bapak Ibu. Tapi saatnya kalau gereja sudah benar-benar ditutup, tidak ada lagi mau kemana Bapak Ibu. Kalau kita tidak melatih disiplin hidup kita di dalam doa. Amin. Bapak Ibu saya rindu kita semua, saya jemaat Tuhan GPDI Theophilus. Kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan cari siapa yang setia sampai akhir. Untuk menjaga kesetiaan sampai akhir Bapak Ibu, manusia roh kita harus kuat. Bagaimana manusia roh kita kuat? Alkitab makanannya, doa makanannya. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam minggu ini sampai minggu kelima. Jangan bosan. Akan diingatkan terus berdoa, berdoa, berdoa. Masuk ke dalam kamar. Bapak Ibu membutuhkan apa? Tuhan sudah sediakan.
Kalau yang rohani Tuhan sudah sediakan secara komplit. Percayalah Bapak Ibu. Kebutuhan, keperluan jasmani kita Tuhan cukupkan. Amin. Amin. Bapak Ibu, hidup benar. Apa yang Tuhan ajarkan kita lakukan. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Mari pemain musik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Satu ayat Bapak Ibu untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ayat ini pendek. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Kenapa Rasul Paulus katakan di dalam ayat ini Bapak Ibu? Tetaplah berdoa karena kesibukan orang-orang di Tesalonika yang sampai melupakan Tuhan. Sampai melupakan doa. Kemarin hari Jumat, hari Rabu, ibadah kompria di sini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya, saya sudah upload di YouTube. Dijelaskan, kesibukan itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kesibukan itu akan membuat kita lupa berdoa. Semakin kita sibuk, semakin kita banyak kerjaan, semakin kita dibuat tidak bisa berdoa. Tapi biarlah ayat ini mengingatkan kembali malam ini. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara, akan terlihat bagaimana orang-orang yang rindu akan doa. Terlihat dari cara hidupnya. Terlihat ketika kita menghadapi permasalahan. Terlihat sekali Bapak Ibu. Punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan sediakan segala sesuatu untuk kita meraih kemenangan. Haleluya. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajarkan hal berdoa. Apa yang kami pelajari Tuhan, firman ini masuk ke dalam hati kami. Kami rindu Tuhan, hidup ini selalu mencari akan Engkau. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya, haleluya. Bagai padang
hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, terkadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengertilah aku. Kita selalu menuntut Tuhan, Tuhan lihat aku, lihat hatiku, ngerti aku dong. Terkadang kita lupa untuk mengerti isi hati Bapa. Tapi justru disitulah kita tahu isi hati Tuhan. Dia rindu ada dekat dengan kita. Dan hanya lewat doa, tidak ada jarak lagi yang akan memisahkan kita dengan Tuhan. Di situ kita banyak belajar tentang pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat mengenal lebih lagi. Seperti rusa yang haus untuk mendapatkan air. Demikian jiwa kita haus akan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita menikmati hadirat Tuhan malam ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada untuk kita. Dia siapkan setiap keperluan apa yang kita butuhkan malam ini. Saat kita masuk di dalam doa, saat kita memanggil namanya, saat kita mencari hadiratnya, kita sedang masuk dalam sebuah ruang di tempat penyimpanan harta benda. Yang dibutuhkan oleh kita semuanya ada di tempat itu. Masuk dalam sebuah kamar rahasia hati kita. Kontak dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi keputusan kita malam ini. Untuk kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Tiada yang lain, hanya kami perlukan Engkau Tuhan. Tiada yang lain malam ini, hanya Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya hadirat-Mu yang kami rasakan. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam ini kami bersyukur Tuhan, pekerjaan Roh Kudus-Mu melawat kami malam ini. Kami belajar tentang firman-Mu dalam hal berdoa seperti yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Tuhan, beri kerinduan kami umat-umat-Mu, jemaat GPDI Theophilus, untuk kami ada selalu di dalam doa kepada Engkau. Roh Kudus mendorong kami, membawa kami untuk haus mencari Engkau Tuhan. Disitulah letak kekuatan kami, disitulah sumber kekuatan kami untuk kami dapat melakukan tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Memberkati setiap umat-umat malam ini Tuhan, yang telah memberi hidupnya, mengambil keputusan untuk mempersembahkan di dalam bait-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap keperluan, kebutuhan dari setiap umat-umat-Mu. Perjalanan pulang anak-anak-Mu Kau sertai, tibakan di rumah dalam keadaan selamat. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah persekutuan doa malam hari ini. Kami akan mengangkat tangan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada